Kehidupan sebagai sopir baru di kediaman keluarga Adi Wijaya sungguh membuka mataku. Putri tunggal mereka, Lestari, memiliki paras menawan, namun perangainya seangkuh namanya. Ia kerap melontarkan perintah dengan nada tinggi, seolah aku tak lebih dari sekadar bayangan. Dalam hati, aku selalu berbisik, "Sabar, ini adalah bagian dari perjuanganmu. Jangan biarkan amarah menguasai." Namun, takdir rupanya memiliki skenario lain. Kini, gadis itu justru menjadi pendamping hidupku. Tapi, sebelum kita hanyut dalam kisah ini, saya ingin mendoakan bagi Anda yang telah mendukung Pelangi Kisah dengan subscribe. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, rejeki yang berlimpah, dan segala hutang dapat segera terlunasi. Jangan lupa juga untuk berbagi di kolom komentar dari mana Anda menikmati cerita ini. Mari kita mulai. Pada hari pertama aku melangkahkan kaki di pintu gerbang rumah megah itu, jantungku berdentam tak karuan. Pagar tinggi berukiran mewah itu perlahan terbuka, menyambutku masuk dengan sebuah koper berisi sedikit pakaian. Bangunan itu laksana istana, dinding putih bersih memancarkan cahaya, jendela-jendela kaca berkilauan, dan taman depan dihiasi tanaman hias bernilai tinggi. Aku menelan ludah, merasa seperti pengembara yang tersesat di dunia lain. "Masuklah, ini kunci kamar sopir di bagian belakang," ujar kepala rumah tangga, seorang pria paruh baya yang disapa Pak Jaya. Aku mengangguk hormat, kemudian meletakkan koperku di sebuah kamar mungil di dekat garasi. Tempat itu amat sederhana, hanya ada ranjang besi, lemari kayu usang, dan kipas angin yang berputar lesu. Namun, bagiku itu sudah lebih dari cukup. Sore harinya, Atu bertemu dengan Lestari, satu-satunya putri majikan sekaligus penumpang tetapku nanti. Ia baru saja kembali dari kampus. Aku berdiri di samping mobil, menundukkan kepala sebagai tanda hormat. Lestari turun dari kendaraan lain, langkahnya anggun dengan tas bermerek tergantung di bahunya. Cantik, itu sudah pasti. Kulitnya putih bersih, rambutnya panjang terurai bak sutra, dan pakaiannya tampak mahal. Namun, tatapannya begitu tajam, menusuk layaknya belati. "Kamu sopir baru ya?" tanyanya singkat, tanpa sedikit pun senyum. "Betul, Nona," jawabku hati-hati. "Besok pagi pukul 7, mobil harus sudah siap. Aku benci keterlambatan." Nada suaranya dingin, lebih menyerupai perintah mutlak daripada sebuah permintaan. Hari-hari berikutnya, aku mulai terbiasa dengan rutinitas keluarga Adi Wijaya. Setiap pagi, mobil harus kubersihkan hingga kinclong, tangki bensin terisi penuh, dan segala detail harus sempurna. Jika ada sedikit saja noda, Lestari akan mengerutkan dahi. "Tamu ini bekerja atau bermalas-malasan?" tanyanya ketus suatu pagi, saat menemukan jejak debu di kaca mobil. Aku hanya bisa menunduk. "Maaf Nona, akan segera saya bersihkan kembali." Setiap hari, aku mengantarnya ke kampus, ke salon, bahkan ke kafe bersama teman-temannya. Seringkali, ia memintaku berhenti mendadak hanya untuk membeli secangkir kopi atau genco. Jika aku sedikit terlambat, tatapannya akan menghujam tajam. "Sopir kok lambat sekali?" Di dalam hati, kekesalan seringkali membuncah, tetapi aku selalu mengingatkan diriku, "Sabar, ini pekerjaanmu, jangan sampai emosi." Aku tahu posisiku hanyalah seorang sopir. Jika aku berani membantah, pekerjaan ini bisa melayang, dan aku sangat membutuhkan pekerjaan ini untuk menopang keluargaku di Desa Sukamaju. Namun, di balik sifatnya yang angkuh, sesekali aku menangkap sisi lain dari Lestari. Pernah suatu hari, hujan turun begitu deras. Aku basah kuyup karena harus mengganti ban mobil di pinggir jalan. Lestari duduk di dalam mobil dengan wajah cemas. Setelah aku selesai, ia menurunkan kaca jendela, menyodorkan sebotol air minum. "Ini, kamu pasti lelah," katanya lirih. Itu adalah kali pertama ia berbicara tanpa nada marah.
Aku terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Terima kasih, Nona." Malam itu, aku termenung di kamar kecilku. Pikiranku mulai bertanya, mungkinkah Lestari tidak seburuk yang kubayangkan? Mungkinkah ia hanya terbiasa dengan kenyamanan dan belum pernah merasakan kerasnya perjuangan hidup orang lain? Dalam hati kecilku, aku berjanji akan terus bersabar. Siapa tahu, suatu hari ia bisa melihatku bukan hanya sebagai sopir, tetapi sebagai manusia yang juga memiliki perasaan. Dan itulah titik awal perjalanan panjangku, perjalanan yang akan mengubah hidupku selamanya. Setiap hari terasa semakin menantang. Aku bangun sebelum fajar menyingsing, memoles mobil hingga berkilau, memastikan tangki terisi penuh, dan memeriksa ban agar Lestari bisa berpergian tanpa kendala. Namun, semakin lama aku bekerja, semakin aku mengenal Lestari yang sesungguhnya. Dan ternyata, ia bisa jauh lebih angkuh dari dugaanku. Ia seringkali sengaja membuatku repot dengan alasan sepele. Pernah suatu pagi, aku sudah menempuh hampir setengah jam perjalanan menuju kampusnya. Tiba-tiba, ia menepuk kursi dari belakang. "Berhenti, putar balik ke rumah. Aku lupa lipstik favoritku," katanya ketus. Aku hanya bisa menghela napas pelan. "Baik, Nona." Sebenarnya aku kesal. Jika putar balik, aku pasti akan terlambat menjemput Bapak Hartawan nanti siang. Tapi apa dayaku, aku hanyalah seorang sopir. Sesampainya di rumah, ia turun tanpa menatapku. Masuk ke kamarnya, lalu keluar lagi 10 menit kemudian dengan wajah puas. "Ayo cepat, aku bisa terlambat kuliah," ucapnya, seolah keterlambatan itu adalah kesalahanku. Aku menggigit bibir, menahan diri agar tidak membalas. Kadang aku merasa Lestari sengaja menguji kesabaranku. Suatu sore, ia mengajak teman-teman kampusnya naik mobil. Mereka bercanda dan tertawa riuh di kursi belakang, sementara aku hanya fokus menyetir. Salah satu temannya berceletuk, "Les, sopirmu ini serius sekali ya, tidak pernah senyum." Lestari tertawa kecil lalu berkata, "Biarkan saja, tugasnya hanya mengantar kita sampai tujuan, tidak perlu ikut bahagia." Perkataannya menusuk batinku, tapi lagi-lagi aku hanya diam. Aku tak ingin membuat masalah. Aku sadar menjaga pekerjaan ini adalah satu-satunya cara agar keluargaku di Desa Sukamaju bisa tetap makan. Namun, ada beberapa momen kecil yang membuatku bingung. Pernah aku melihatnya menangis diam-diam di kursi belakang setelah menerima telepon. Wajahnya memerah, matanya sembab. Aku ingin bertanya apa yang terjadi, tapi takut dianggap lancang. Jadi, aku hanya berkata pelan, "Jika Nona ingin berhenti sebentar, saya bisa menepi." Ia menatapku sekilas lalu menggeleng. "Tidak usah, terus jalan." Di situ aku sadar, mungkin di balik kesombongan dan sikap angkuhnya, Lestari sebenarnya menyembunyikan sesuatu. Mungkin ia kesepian, mungkin ada masalah yang tak bisa ia ceritakan. Tapi tetap saja, hampir setiap hari ia memperlakukanku seperti bawahan yang tak punya perasaan. Malam itu setelah pekerjaan usai, aku duduk di teras kamar kecilku di samping garasi. Aku merenung lama. Apakah aku akan sanggup bekerja di sini? Tanyaku pada diri sendiri. Tapi kemudian aku teringat pesan ibuku sebelum aku merantau. "Jika kamu sabar, Nak, rezeki akan datang dari arah yang tak terduga. Jangan mudah menyerah." Aku menghela napas panjang. Baiklah, aku akan bertahan. Meski setiap hari harus menahan ucapan pedas Lestari, aku percaya suatu hari nanti semua ini akan berubah. Mungkin ia akan belajar menghargai orang lain. Mungkin ia akan tahu bahwa aku tidak hanya sekedar sopir yang siap diperintah. Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi entah mengapa, di lubuk hatiku yang paling dalam, aku merasa takdirku dengan Lestari belum selesai. Hari itu, matahari terasa begitu menyengat. Udara panas membakar kulit saat aku mengemudikan mobil menuju kampus Lestari di Kota Kencana. Jalanan macet parah, suara klakson bersahutan membuat kepalaku sedikit pening. Namun, masalah sesungguhnya muncul ketika tiba-tiba mesin mobil mati mendadak di tengah jalan. Aku segera menepikan mobil, menyalakan lampu hazard lalu turun untuk memeriksa.
Panas aspal membakar telapak kakiku meski aku mengenakan sepatu. Keringat mulai membasahi kening, namun aku berusaha tenang. Apalagi sekarang, suara Lestari terdengar dari kursi belakang. Mesinnya mati, Nona, saya akan coba perbaiki, jawabku singkat. Aku membuka kap mesin. Bau panas dari mesin yang mendidih membuatku sedikit terbatuk. Dengan tangan berlumur oli, aku memeriksa kabel, aki, dan selang-selang. Aku tahu ini butuh waktu. Dari kaca spion aku bisa melihat Lestari duduk dengan wajah kesal. Ponselnya terus ia tatap. Mungkin ia sudah terlambat masuk kelas. Namun yang membuatku terkejut adalah ketika ia membuka pintu dan keluar dari mobil. "Kamu tidak apa-apa?" tanyanya. Suaranya terdengar lebih lembut dari biasanya. Aku tertegun sejenak lalu tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, Nona, hanya butuh sedikit waktu." Ia melihat peluh di wajahku lalu melirik ke kanan-kiri. "Mau aku ambilkan air minum? Kamu kelihatan kepanasan." Itu pertama kalinya ia berkata begitu. Rasanya seperti mendengar seseorang yang berbeda dari Lestari yang selama ini ku kenal. Aku hanya bisa mengangguk pelan. "Boleh, Nona, terima kasih." Lestari berjalan ke warung kecil di tepi jalan dan kembali membawa 2 botol air dingin. Ia menyerahkan satu padaku. "Minum dulu nanti pingsan." Aku menerima botol itu, menatapnya sebentar sebelum menjawab, "Terima kasih banyak." Ada keheningan aneh setelah itu. Lestari hanya berdiri di samping mobil, memayungi wajahnya dengan tangan, sementara aku kembali memperbaiki mesin. Tak lama kemudian, mobil kembali hidup. "Sudah bisa," kataku sambil menutup kap mesin. Lestari mengangguk kecil lalu masuk ke mobil tanpa berkata apa-apa. Namun, sepanjang perjalanan, suasana terasa berbeda. Ia tidak lagi memarahi atau menyuruhku tergesa-gesa. Ia hanya diam, sesekali menatapku dari kursi belakang. Malam harinya, aku duduk di kamar kecilku sambil memandangi botol air kosong yang tadi ia berikan. Rasanya sederhana, tapi aku tahu itu adalah tanda awal dari sesuatu yang berbeda. Mungkin Lestari mulai melihatku bukan hanya sebagai sopir, tapi sebagai manusia yang juga bisa lelah dan haus. Keesokan harinya perubahan itu semakin nyata. Lestari mulai berbicara lebih sopan. "Mas, bisa ke kampus jam 7 ya?" katanya suatu pagi tanpa ada nada perintah seperti biasanya. Hanya sebuah permintaan. Aku tersenyum tipis dan mengangguk. Di dalam hati ada rasa hangat yang sulit kujelaskan. Mungkin ini adalah permulaan, awal dari perubahan sikapnya. Awal dari sebuah hubungan yang perlahan akan membawa kami ke jalan yang sama sekali tak pernah kubayangkan. Perubahan itu benar-benar terasa sejak kejadian mobil mogok. Lestari yang dulu selalu berbicara dingin dan memerintah, kini mulai lebih ramah. Pagi itu, ketika aku menjemputnya, ia bahkan menyapaku lebih dulu. "Pagi, Mas," katanya sambil tersenyum tipis. Aku terkejut sejenak, lalu segera menjawab, "Pagi juga, Nona." Jangan panggil aku Nona terus, panggil saja Lestari," ucapnya sambil duduk di kursi belakang. Aku hanya bisa tersenyum. Meski terdengar sederhana, ucapannya membuatku merasa dihargai. Untuk pertama kalinya, ia memintaku memanggil namanya, seolah jarak antara kami sedikit berkurang. Perjalanan menuju kampus hari itu terasa berbeda. Biasanya ia hanya sibuk dengan ponselnya atau mendengarkan musik dengan headset. Tapi kali ini ia mulai bercerita. "Kamu tahu tidak, Mas? Tadi malam aku bertengkar dengan sahabatku. Dia tega sekali bilang kalau aku hanya manja dan tidak mengerti susahnya hidup," katanya sambil menatap keluar jendela. Aku melirik sekilas dari kaca spion. Mungkin dia hanya kesal, Lestari. Kadang orang berkata yang tidak enak saat sedang emosi. Ia menoleh ke arahku, menatapku lama. "Kamu tidak pernah marah padaku ya, Mas? Padahal aku sering membuatmu repot." Aku tertawa kecil. "Marah sih kadang ada, tapi saya ingat pesan ibu. Kalau kita sabar, hati kita tenang. Lagi pula saya bekerja di sini untuk mencari rizki, jadi harus dijalani dengan ikhlas." Lestari terdiam sebentar lalu tertawa kecil. "Kamu ini ya bijak sekali, pantas Bapak hartawan suka sama kamu." Aku mengernyit. "Bapak pernah bilang begitu?"
Iya, katanya kamu sopir paling sabar yang pernah bekerja di sini, ujarnya sambil tersenyum. Percakapan itu membuat suasana di mobil terasa lebih akrab. Aku tidak lagi merasa seperti hanya seorang pengemudi. Lestari perlahan mulai membuka hatinya. Kadang ia bercerita tentang tugas kuliah yang membuatnya stres, kadang ia mengeluh tentang tuntutan orang tuanya yang ingin ia selalu sempurna. Bahkan suatu sore, ia tiba-tiba mengajakku mampir ke taman kota setelah menjemputnya. "Aku bosan pulang cepat, temani aku sebentar ya," pintanya. Kami duduk di bangku taman sambil menikmati angin sore. Lestari melepas sepatunya, menggerakkan kakinya di rumput. "Mas, kamu tidak pernah merasa hidupmu berat?" tanyanya pelan. Aku mengangguk pelan. "Berat, tapi justru itu yang membuatku kuat. Kalau hidup mudah, mungkin aku tidak akan menjadi orang sabar seperti sekarang." Lestari menatapku lama lalu tersenyum. "Aku iri padamu." Perkataan itu membuat jantungku berdetak lebih cepat. Lestari, gadis yang dulu hanya memandangku sebagai bawahan, kini duduk di sampingku dan mengakui bahwa ia iri pada ketenangan yang kumiliki. Sejak hari itu, hubungan kami semakin hangat. Di mobil ia mulai bercanda, bahkan tertawa kecil mendengar leluconku. Aku heran, putri majikan yang dulu dingin kini bisa tertawa bersama sopirnya. Malam itu, saat aku kembali ke kamar kecilku di samping garasi, aku menatap langit dan tersenyum. Ada perasaan aneh di dadaku, entah apa namanya, tapi aku mulai merasa nyaman berada di dekat Lestari. Mungkin ini awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang bahkan aku sendiri belum berani bayangkan. Malam itu udara terasa berbeda. Aku dipanggil untuk membantu mengantar hidangan ke ruang makan keluarga. Biasanya aku hanya menunggu di garasi setelah mengantar Lestari pulang. Tapi kali ini Pak Jaya meminta aku tetap berada di sekitar rumah karena keluarga besar sedang berkumpul. Ruang makan itu megah dengan meja panjang dari kayu jati mengilap dan lampu gantung kristal yang berkilauan. Aku berdiri di pojok ruangan, bersikap sopan sambil menunggu kalau-kalau ada yang memerlukan aku untuk mengambilkan sesuatu. Lestari duduk di antara bapak hartawan dan ibunya, mengenakan gaun sederhana berwarna putih yang membuatnya tampak lebih anggun dari biasanya. Awalnya suasana makan malam itu biasa saja. Mereka membicarakan bisnis keluarga, rencana liburan akhir tahun, dan beberapa urusan perusahaan. Aku hanya mendengarkan tanpa berani menatap langsung. Namun tiba-tiba Lestari meletakkan sendok dan garpunya. Suasana mendadak hening. "Ayah, Ibu," suaranya terdengar mantap meski ada sedikit getaran. Semua mata tertuju padanya. Ada yang ingin aku sampaikan. Aku menelan ludah, entah mengapa dadaku ikut berdebar. "Aku sudah lama memikirkannya, aku ingin menikah," katanya. Ibunya tersenyum. "Wah, akhirnya." "Siapa orangnya, Nak? Putra teman ayah, Andra itu?" Lestari menggeleng. "Bukan, Bu. Orang yang kumaksud ada di sini." Lalu ia berdiri, menoleh ke arahku dan dengan tegas berkata, "Aku ingin menikah dengan dia." Jarinya menunjuk tepat ke arahku. Dunia seolah berhenti berputar. Suara sendok jatuh terdengar dari ujung meja. Semua terdiam menatapku dengan wajah kaget. Aku membeku di tempat, tidak tahu harus berkata apa. Jantungku berdetak begitu kencang, seakan bisa terdengar oleh semua orang di ruangan itu. Bapak hartawan menatapku tajam. "Dengan sopirmu sendiri?" Suaranya berat bercampur heran dan tidak percaya. Lestari mengangguk mantap. "Ya ayah, aku mencintainya." Ibunya menutup mulut dengan tangan, jelas terkejut. Beberapa anggota keluarga lain saling berbisik. Sebagian terlihat terkejut, sebagian lagi tampak tidak setuju. Aku menunduk dalam-dalam, lidahku keluh. Aku ingin berkata sesuatu, tapi tidak ada suara yang keluar. Bapak hartawan menghela napas panjang. "Nak, kau sadar apa yang kau katakan? Menikah bukan main-main." "Aku tahu, Ayah. Justru karena itu aku jujur malam ini. Aku tidak ingin menikah dengan pria kaya yang tidak aku cintai. Aku memilih dia, meski dia hanya sopir," jawab Lestari tegas. Suasana makin tegang. Aku bisa merasakan tatapan tajam semua orang. Jantungku berdegup makin cepat. Dalam hati aku bertanya, apakah ini mimpi? Lalu ayahnya berdiri, berjalan mendekatiku.
Aku merasakan tubuhku kaku. Kalau begitu, katanya pelan, namun setiap kata terdengar jelas. Aku ingin mendengar jawabannya. Apa kamu berani mengambil tanggung jawab ini? Aku terdiam, napasku terasa berat. Dalam hati aku berkata, aku hanyalah sopir, pantaskah aku berdiri di samping putrinya? Malam itu menjadi malam paling menegangkan dalam hidupku, dan aku tahu apapun jawabanku, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Keheningan di ruang makan terasa semakin panjang. Semua mata menatapku, seolah menunggu keputusan yang akan mengubah hidup banyak orang. Ayah Lestari, Bapak Hartawan, berdiri tegak di ujung meja. Tatapannya tajam, namun ada sorot wibawa seorang ayah yang penuh tanggung jawab. Ia berjalan mendekat, langkahnya pelan namun penuh tekanan. Lalu ia berhenti tepat di depanku. Aku menahan napas, merasakan keringat dingin mengalir di pelipis. Dengar nak, suaranya berat namun kini lebih tenang. Aku tidak melarang putriku memilih pasangan, tapi aku ingin menguji apakah kamu memang pantas. Kalau kamu memang lelaki sejati, buktikan. Aku menelan ludah. Buktikan bagaimana, Pak? Bapak Hartawan menghela napas panjang lalu berkata, kalian tidak bisa terus tinggal di rumah ini. Kalau kau memang ingin menjadi suami Lestari, kalian harus keluar, mulai dari nol, hidup mandiri, biaya hidup, biaya sewa rumah, semuanya harus kalian tanggung sendiri. Jangan mengandalkan uang dari keluarga kami. Ruangan mendadak sunyi, beberapa anggota keluarga saling berbisik. Ada yang terkejut, ada yang tersenyum tipis seolah ingin melihat apakah aku akan mundur. Lestari menatapku cemas. Ayah, namun ayahnya mengangkat tangan menghentikan protesnya. Jika dia mampu membuktikan dirinya bisa menjadi kepala keluarga, aku akan merestui. Tapi kalau dia tidak sanggup, lebih baik lupakan niat ini. Dadaku terasa sesak. Aku sadar keputusan ini akan menentukan seluruh masa depanku. Jika aku menolak, aku akan kehilangan Lestari. Jika aku menerima, hidup kami akan berubah total. Aku menarik napas panjang, menatap Bapak Hartawan dengan mata mantap. Pak, suaraku terdengar lebih tegas dari sebelumnya. Saya terima syarat itu. Saya sanggupi. Saya akan keluar dari rumah ini dan menafkahi Lestari dengan hasil kerja saya. Lestari menatapku terkejut, matanya berkaca-kaca. Kamu yakin? Bisiknya. Aku mengangguk. Kalau aku ingin menjadi suami yang layak untukmu, aku harus berani. Bapak Hartawan menatapku lama, seakan menilai keteguhan hatiku. Lalu perlahan ia tersenyum tipis. Baik, kalau begitu aku restui. Buktikan pada kami bahwa kau bisa membuat putriku bahagia tanpa bergantung pada kami. Suasana di ruang makan berubah. Ibunya Lestari masih terlihat cemas, tapi ada kilatan bangga di mata Bapak Hartawan. Para kerabat yang tadinya terkejut, kini hanya bisa mengangguk-ngangguk kecil. Malam itu, setelah semua bubar, Lestari mendekatiku di garasi. Kamu gila, Mas. Kenapa kamu setuju? Aku tersenyum tipis. Karena aku ingin kita bahagia dengan cara kita sendiri. Aku ingin membuktikan pada keluargamu kalau aku bisa menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab. Lestari terdiam lama, lalu memelukku pelan. Terima kasih, kamu benar-benar berani. Malam itu aku berbaring di kamar kecilku sambil menatap langit-langit. Aku tahu besok adalah awal perjuangan baru. Tidak ada lagi kenyamanan rumah besar ini. Tidak ada lagi fasilitas mewah. Tapi entah kenapa aku merasa lebih ringan. Aku siap menghadapi dunia demi Lestari. Hari itu akhirnya tiba, hari yang selama ini hanya berani aku bayangkan dalam mimpi. Tidak ada pesta mewah, tidak ada gaun ratusan juta, tidak ada gedung hotel berbintang. Pernikahan kami digelar sederhana di halaman belakang rumah keluarga Lestari di Kota Kencana. Hanya dihadiri keluarga inti, beberapa kerabat dekat dan tetangga. Lestari mengenakan kebaya putih sederhana, namun entah mengapa ia terlihat jauh lebih cantik dari biasanya. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya dihiasi senyum yang membuatku bergetar.
Aku mengenakan jas pinjaman dari sepupuku, sedikit longgar di bahu, tapi aku berdiri dengan kepala tegak. Hari itu aku merasa seperti pria paling beruntung di dunia. Akad nikah berlangsung hikmat. Saat aku mengucapkan ijab kabul, suaraku sempat bergetar. Namun, aku berusaha tegas. Saya terima nikahnya Lestari binti Hartawan dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Para saksi mengangguk dan doa pun dipanjatkan. Lestari menunduk, air mata bahagia mengalir di pipinya. Setelah acara selesai, kami berdua duduk bersebelahan. Bapak Hartawan mendekat dan menepuk bahuku. "Ingat janji kita malam itu," katanya tegas, namun ada senyum tipis di wajahnya. "Saya ingat, Pak," jawabku mantap. Sore itu setelah semua tamu pulang, aku membawa Lestari ke rumah kontrakan kecil yang sudah kusiapkan sebelumnya. Rumah itu